Umumnya manusia masuk alam kubur. Nah, saya tanya dulu, Pak. Kuburan sama alam kubur sama beda? Kuburan dan alam kubur sama beda? Beda. Kalau kuburan itu kober. Itu kober itu bahasa Arab, Pak. Kubur, kober. Karet, tanah kusir, itu kuburan. Alam kubur itu bukan kuburan, tapi terkoneksi dengan kuburan. Ada koneksinya, Pak. Makanya waktu Nabi lewat, ya, Pak. Nabi lewat, ada 2 kuburan. Nabi berhenti sejenak, terus ambil pelepah kurma, ditanam pelepah kurma di satu kuburan, tanam lagi di satu kuburan. Sahabat tanya, kenapa Rasul tanam pelepah kurma di atas kuburan? Kata Nabi, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang satu gara-gara pipis jorok, yang satu gara-gara suka ngadu domba. Kata Nabi, selama pelepah kurma ini masih basah, 2 penghuni kubur ini tidak akan disiksa. Berarti kuburan ada koneksi dengan alam, kan bukan di situ, Pak, alam kubur. Kalau Bapak lewat kuburan, Pak, itu semua penghuni kubur menjawab salam kita. Kalau Bapak ngasih salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat nas'alullaha lana wa alaikumul afiyat wa inna insyaallahu bikum. Sering dibaca nggak, Pak? Kalau lewat kuburan kayaknya jarang. Ucapin salam, Pak, karena penghuni kubur semuanya menjawab salam. Tapi Bapak nggak usah nungguin dijawab. Mana nih yang jawab? Nggak usah, Pak. Bapak jangan jalan aja. Tapi baca dulu salamnya. Itu salam. Jadi menjawab, Pak. Dan ada koneksi antara kuburan dengan alam kubur. Tapi kuburan, alam kubur bukan di kuburan, Pak. Beda lagi. Itu alam yang gaib, perkara yang gaib. Yang Bapak nggak tahu sih, saya juga nggak tahu. Yang jelas alam kubur itu ada dan semua akan masuk ke dalam alam kubur. Dan kita hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai kapan di alam kubur? Sampai hari kebangkitan. Beberapa keadaan, Pak. Ini keadaan di alam kubur. 1, ditidurkan seperti tidurnya seorang pengantin di malam pertama. Mohon maaf, Pak, pengantin sudah malam pertama nih, terus tidur, pulsnya kayak gitu, Pak. Itulah suasana di alam kubur, ditidurkan oleh Allah sampai hari kebangkitan. Pas bangkit, Pak Allah nanya, berapa lama tidurnya? Kayaknya baru setengah hari tidurnya itu. Padahal dari ribuan tahun bisa jadi kita tidur. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak, keadaan di alam kubur. Allah tampakkan pahala kita di surga nanti. Sejauh mata memandang. Wah, surga. Tapi belum bisa dirasain, Pak. Cuman lihat nanti bakal ke sana. Wah, indah. Dan kita bisa tersenyum, Pak, di alam kubur gara-gara melihat apa yang akan Allah janjikan nanti. Itu nikmat kubur namanya, Pak. Lawan nikmat kubur adalah azab kubur. Dan kita berlindung dari azab kubur, Pak. Sebagaimana doa kita di akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid. Azab kubur ada, makanya kita berlindung dari azab kubur. Bagaimana suasana azab kubur? Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan hukumannya di neraka nanti. Itu, Pak, kayak orang nonton film horor. Wah, ya tegang, ya panik, ya stres, ya takut. Kenapa? Bakal merasakan seperti itu. Padahal belum, Pak. Seperti itu. Atau dibuka celah neraka sampai hawa panas neraka itu udah kerasa ke alam kubur, Pak. Itu di antara keadaan-keadaan di alam kubur. Ini informasi yang saya dapatkan, Pak, dari literatur hadis yang ada, atau di kitab Ar-Ruh, atau ada tulisan buku bagus, Pak. Tulisannya Ustadz Bay Arifin, Kehidupan Sesudah Mati. Itu ada buku bagus, Pak. Itu Bay Arifin. Silakan dicek saja, Pak. Cuma saya nggak tahu udah masih terbit atau sudah nggak ada, kan itu buku lama. Ustadz Bay Arifin, bukunya Hidup Setelah Kematian. Silakan dibaca. Itu suasana alam kubur. Yang kedua, Pak, hadirin ikhwati rahimakumullah, ya selama tinggal di alam kubur ya nggak kemana-mana, Pak, tetap di alam kubur. Cuman tadi mengalami tadi peristiwanya kayak tadi. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Wallahu a'lam berapa lamanya. Yang jelas rasanya sebentar bagi orang mukmin, tapi bagi orang kafir rasanya sangat lama. Allah.